Sekilas mengenai agama Hindu-Buddha, di sini ada lahirnya, sama-sama berasal dari India. Tetapi di sini ajarannya, jika agama Hindu terdapat 3 dewa utama yang harus disembah. Kita ketahui bahwa ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Untuk yang agama Buddha di sini ada Sang Buddha, yaitu Siddhartha Gautama. Untuk kitab sucinya, agama Hindu memiliki Weda, agama Buddha memiliki Tripitaka. Tempat ibadahnya Hindu Pura dan Buddha Wihara. Ya, mungkin sebagian dari kalian sudah banyak yang tahu ya, karena ini sudah dari SD diajarkan perbedaan dari ajaran agama Hindu dan ajaran agama Buddha. Oke, itu hanya sekilas aja. Kita lanjut. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Oke, sama-sama berkembang di India. Kemudian kedua agama ini juga berhasil masuk ke Indonesia dan sampai sekarang masih banyak yang menganut di berbagai daerah. Oke. Kemudian yang ketiga, pengaruh dari kedua agama ini sangat besar dan masih dapat dirasakan hingga saat ini. Bagaimana bisa dikatakan sangat besar pengaruhnya? Nah, ini yang akan kita bahas di beberapa pertemuan berikutnya. Oke. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut mengenai inti dari ajaran Hindu-Buddha, kita perlu mengetahui dulu beberapa teori terkait bagaimana ajaran atau pengaruh agama Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia. Ini ada 4 teori. Kita bahas dulu teori masuknya pengaruh Hindu. Oke. Minggu kemarin Ibu sudah memberikan tugas kalian untuk mencari di mana saja, baik itu dari internet maupun dari buku, terkait teori masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada 4 teori. Nah, tetapi di sini sudah Ibu jabarkan terkait pencetusnya, pendapatnya, dan kekurangannya. Karena setiap teori pasti ada kelebihan dan kekurangan. Gitu. Jadi untuk jawaban kalian yang dikerjakan di minggu kemarin dengan memilih teori mana yang menurut kalian paling kuat pengaruhnya, semuanya jawabannya Ibu benarkan karena hal tersebut merupakan pendapat pribadi. Jadi silakan bebas untuk berpendapat. Tetapi penjelasan rincinya akan Ibu jelaskan dimulai dari teori Brahmana. Untuk teori Brahmana di sini pencetusnya ada J.C. Van Leur. Dia berpendapat bahwa kenapa kaum Brahmana? Karena menurut Van Leur, kaum Brahmana sendiri adalah para pemuka agama. Atau kalau misalnya di agama Kristen kita mengetahui pendetanya, di agama Islam kita mengetahui sebagai ulama. Jadi kaum agamawan nih, kaum Brahmana katanya diundang dari India ke Indonesia oleh pemimpin suku untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Seperti yang kita ketahui, di zaman batu besar yaitu zaman megalitikum, di mana manusia purba atau kita katakan sebagai manusia udah hampir modern ya, di mana Homo sapien itu sudah mulai hidup berkelompok. Nah, hidup berkelompok itu memiliki pemimpin. Nah, katanya para pemimpin suku ini butuh dilegitimasi. Apa itu legitimasi? Legitimasi adalah pengesahan. Jadi perlu pengesahan yang mempertegas dia sebagai pemimpin. Tetapi tidak hanya sebagai pemimpin suku, tetapi pemimpin sebuah wilayah yang besar atau kita katakan sebagai raja. Nah, kenapa hal tersebut terkait? Karena kita ketahui bahwa ajaran Hindu di India itu sistemnya adalah monarki atau kerajaan, di mana di situ dipimpin oleh seorang raja. Nah, untuk menjadi seorang raja, pastinya pemimpin suku itu perlu alat legitimasi, yaitu tadi mengundang kaum Brahmana untuk menyebarkan pengaruh ajaran Hindu di Indonesia agar pemimpin tersebut bisa menjadi seorang raja. Oke, paham sampai situ? Kemudian untuk kaum Brahmana tetapi di sini memiliki kekurangan. Jadi diketahui kalaupun memang hanya kaum Brahmana saja yang bisa membaca kitab Wedanya, yang bisa membaca tulisan atau bahasa Sanskerta. Nah, tetapi di sini kekurangannya
kaum Brahmana itu tidak boleh menyeberangi lautan. Sedangkan dari India ke Indonesia itu pastinya harus menyeberangi lautan. Gitu ya. Jadi tergambar bahwa teori Brahmana itu kelebihannya, kaum Brahmana nih yang katanya hanya kaum Brahmana yang bisa membaca tulisan di kitab. Nah, tapi kekurangannya adalah kaum Brahmana itu tidak boleh menyeberangi lautan. Yang kedua ada teori kesatria. Teori kesatria dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Dia berpendapat bahwa pada masa lampau di India sering terjadi perang antar golongan. Nah, nanti para prajurit yang kalah di India atau jenuh menghadapi perang lantas meninggalkan India, yang katanya ada pula dari mereka yang sampai ke wilayah Indonesia. Mereka inilah yang kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Nah, katanya hal tersebutlah dimulai proses penyebaran agama dan budaya Hindu. Nah, tetapi apa kekurangan dari teori kesatria? Teori kesatria ini kekurangannya yaitu buktinya kurang kuat sehingga diragukan kebenarannya. Tidak pernah ditemukan bukti tertulis bahwa pernah terjadi kolonisasi oleh kesatria India. Oke, jadi teorinya masih kurang berdasar. Kemudian ke teori Vaishya. Teori Vaishya ini sangat terkenal ya. Di sini dikemukakan oleh N.J. Krom. Menurut N.J. Krom, motivasi untuk berdagang dari India ke berbagai daerah salah satunya adalah Indonesia. Jadi yang melakukan penyebaran ajaran Hindu menurut N.J. Krom sesuai dengan teori Vaishya adalah para pedagang. Mereka pastinya berdagang ke seluruh wilayah termasuk Indonesia. Dan saat berdagang mereka pastinya berlabuh. Lalu bagaimana istilahnya interaksi yang mereka lakukan? Apakah di saat berdagang mengajarkan ajarannya? Sayangnya tidak. Kita ketahui bahwa untuk kembali ke daerah asal menggunakan kapal saat itu pastinya perlu menunggu angin muson. Nah, untuk sambil menunggu angin muson untuk kembali ke daerahnya, tentunya para pedagang tadi akan singgah atau berlabuh di kepulauan atau di pesisir pantai Indonesia. Nah, dari situ saat mereka tinggal sementara sambil menunggu angin muson arah kembali ke India, mereka mulai berinteraksi dengan penduduk sekitar atau penduduk lokal. Dari situlah katanya para pedagang menyebarkan ajaran agama Hindu. Nah, tetapi untuk teori Vaishya ternyata memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Kita ketahui bahwa kebudayaan Hindu itu malah banyak berkembangnya di pedalaman, bukan pelabuhan. Sedangkan kita ketahui aktivitas perdagangan di Indonesia saat itu meningkat di pesisir atau pelabuhan yang ada. Gitu ya. Jadi masih perlu diragukan kenapa kebudayaan Hindu banyak tersebarnya di daerah pedalaman, sedangkan di sini para pedagang itu menempati dan berinteraksinya dengan orang-orang di pesisir. Paham sampai situ? Kita lanjut ke teori berikutnya, ada teori arus balik yang diungkapkan oleh George Kude. George Kude mengatakan untuk arus balik, kita ketahui kalau misalnya arus balik ada yang pulang pergi. Nah, yang pulang pergi katanya adalah orang Indonesia sendiri. Jadi bangsa Indonesia, mereka datang ke India untuk mempelajari agama Hindu, kemudian pulang ke Indonesia kembali membawa pengetahuan baru tentang agama Hindu. Itu menurut George Kude. Nah, tetapi di sini banyak orang yang bilang bahwa teori arus balik masih memerlukan banyak bukti lagi untuk memperkuat kebenarannya. Karena kita ketahui bahwa butuh waktu lama untuk orang Indonesia aktif pergi ke India. Nah, karena masa itu orang Indonesia sifatnya masih pasif. Bagaimana sudah cukup jelas untuk yang teori masuknya agama Hindu, 4 teori, Brahmana kaum agamawan, kesatria para prajurit India, Vaishya
para pedagang, arus balik bangsa Indonesia sendiri yang belajar ke India. Itu ya kesimpulannya. Oke, kita lanjut. Masuknya agama Buddha di Indonesia. Untuk agama Buddha dikatakan di sini disebarkan langsung oleh kelompok biksu-biksuni yang memang berlayar ke seluruh dunia. Gitu, bahkan peziarah Buddha dari Tiongkok yang bernama Ising berkunjung ke Pulau Sumatera, tepatnya kerajaan Sriwijaya. Waktu itu dia melihat saat sampai di Sriwijaya bahwa ajaran Buddha itu memang diterima luas oleh rakyat Indonesia. Bahkan Sriwijaya itu sebagai pusat penting pembelajaran ajaran agama Buddha nantinya. Oke. Kemudian di sini ada kapan agama Hindu dan Buddha berkembang di Indonesia. Oke, jika melihat tahun berdiri sampai runtuhnya kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia, diperkirakan kedua agama ini berkembang sekitar abad ke-4 Masehi hingga abad ke-15.